dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-15, ayat yang ke-58, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita bersyukur melalui penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita memperoleh kemenangan dari dosa. Oleh karena Kristus telah bangkit, maka hal itu juga yang mendorong kita semua untuk ikut dalam pelayanan kita sesuai dengan keberadaan kita saat ini. Ayat 58 ini menunjukkan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menang bersama Yesus. Ternyata, kehidupan seorang Kristen tidak hanya sampai kepada tahap percaya saja, lalu kemudian selesai. Tetapi harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kekristenannya, secara khusus untuk berperan melayani Yesus secara sungguh-sungguh. Saudara-saudari, di ayat sebelumnya, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus setelah kepergiannya. Dalam surat itu, Paulus memberikan jemaat semangat dalam situasi yang sedang dihadapi supaya mereka tidak merasa kecewa atas kesaksian mereka yang dianggap tidak berharga. Saat itu, tantangan yang dihadapi jemaat di Korintus adalah di tengah-tengah keyakinan tingkat tinggi mereka, tiba-tiba ada orang-orang yang mempertanyakan kepada mereka, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan kembali? Padahal pada saat itu, jemaat di Korintus sangat yakin dengan adanya kebangkitan orang mati sehingga Rasul Paulus mengatakan ayat yang ke-58 ini. Di lingkungan masing-masing kita pasti memiliki berbagai tantangan dalam kehidupan kekristenan kita. Mungkin tantangan pelayanan yang sangat berat dalam lingkungan kita sekarang bertempat tinggal yang telah lama dilakukan bertahun-tahun, tidak ada yang membantu kita merasa kewalahan serta kesulitan yang terus-menerus yang selalu kita jumpai. Kadang membuat kita merasa lelah, di samping sangat banyaknya mengorbankan waktu. Kemudian di sisi lain seolah-olah hasil atau buah dari pelayanan kita tidak dinilai yang menghasilkan buah atau dinilai tidak memberikan dampak terhadap lingkungan kita. Bahkan dalam situasi tersebut orang lain masih mengajak kita untuk kembali kepada kehidupan kita yang lama karena sedang mempertanyakan apa dampak dari apa yang sedang kita perjuangkan atau apa yang sedang kita imani saat ini. Di situasi lemah kita, dunia ini akan menawarkan apa yang kita inginkan secara instan dengan syarat mempertaruhkan Kristus yang kita percaya itu. Mungkin tawaran dunia ini contohnya jodoh yang telah lama kita harapkan, posisi dalam pekerjaan agar mempunyai kuasa supaya dihargai, kemudian agar memiliki banyak teman-teman dekat baik dari kalangan keluarga ataupun masyarakat yang ada di lingkungan kita, kekayaan dan lain sebagainya. Mungkin selama ini kita selalu mengharapkan hal itu, tapi tak kunjung sampai pada genggaman kita. Tetapi orang Kristen harus tetap berdiri teguh dalam keputusannya mengikuti Yesus. Jangan menyerah walaupun dalam situasi sulit seperti tantangan berat, contoh-contoh yang telah kita sebutkan. Bahkan ajaran lain di luar Kristus tidak bisa kita pungkiri, selalu berusaha juga untuk merayu kita secara halus dengan tawaran-tawaran yang kita rindukan untuk menggoyahkan iman kita. Ketika kita tetap berdiri dalam Kristus dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, dalam situasi itu percayalah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar untuk kita. Pengikut Kristus harus tetap maju di tengah perjuangan, sebab kita akan selalu mendapatkan tawaran akan kebutuhan yang sangat penting oleh dunia ini. Dengan kesadaran yang telah kita miliki ini, apakah tawaran duniawi yang hanya sementara ini masih lebih menarik daripada Kristus? Tentu jawabannya tidak setelah saudara-saudari mendengarkan firman ini. Marilah tetap memperjuangkan hubungan dengan Tuhan sebagai yang terutama. Walaupun dunia ini menganggap kita kecil karena kita mungkin sebagai minoritas dalam lingkungan kita,
Hal ini tidak boleh menghambat seorang pengikut Yesus untuk bekerja sama dengan Yesus dengan giat. Jika kita taat, setia, sungguh-sungguh konsisten, memiliki sikap yang baik, maka hidup kita akan menarik perhatian banyak orang untuk datang kepadanya, kepada Yesus yang kita hidupi. Harus tetap teguh, apapun persoalan yang diterima, tidak boleh goyah, bahkan dikatakan harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab menjadi orang percaya bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus lalu semuanya selesai. Tuhan juga memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Dapat kita lihat dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Dan melakukan hal itu bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan kerelaan sesuai dengan kehendak Allah untuk mengabdi padanya. Dapat kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Hal ini sesungguhnya tugas yang disampaikan kepada setiap murid Kristus tanpa terkecuali. Menjadi murid Kristus atau orang percaya, kita diutus, dapat kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 2, harus melayani untuk menjadikan mereka yang belum percaya menjadi murid Kristus juga. Dapat kita lihat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20. Dalam proses pelayanan kita, sama seperti kehidupan kita setiap hari, untuk mendapatkan sesuatu, jika kita dengan giat, yang artinya rajin, semangat, bergairah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, pasti semuanya bisa didapatkan walaupun dengan proses yang terasa sangat sulit. Jika tetap setia dan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu juga sebaliknya, jika kita malas, tidak mau melakukan apapun, hanya menunggu, pasti akan gagal mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka melalui firman Tuhan ini, saudara-saudariku, marilah kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, serta tetap setia dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudari kita seiman. Karena dalam persekutuan inilah kita akan saling menghibur, saling menguatkan, serta saling menubuhkan satu dengan yang lainnya sebagai pengikut Kristus. Segala upaya, waktu, materi, tenaga selama ini, semuanya itu kita lakukan sebagai persembahan kepada Tuhan dalam pelayanan kita. Kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tetapi pekerjaan itu untuk Tuhan. Marilah kita sampaikan segala pergumulan itu dalam doa dan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang kita miliki itu. Pasti kita akan mendapatkan kedamaian di tengah-tengah persoalan tersebut. Maka marilah kita semangat melayani, tetap giat dalam pelayanan Tuhan, tetap semangat walaupun penuh dengan rintangan. Sebab dalam Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Iman kita harus tetap konsisten, jangan sampai dipengaruhi oleh pihak lain. Janganlah kiranya kita sampai berubah, tetapi tetap berdiri teguh sebagaimana Paulus mengatakan, berdirilah teguh. Saudara-saudari, ingatlah, sebab jerih payah dalam apapun pelayanan yang telah kita lakukan tidak akan sia-sia, sebab Tuhan tidak akan membiarkan usaha kita sia-sia. Maka giatlah selalu dalam melayani Tuhan. Tuhan pasti membela dan selalu berada di pihak kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya.